Sip. Oke lur, pada malam hari ini kita akan melakukan season kedua, yaitu pengambilan barang yang konon katanya itu milik Mbah Jangkrik. Yang tadi fenomena di sana kita udah melakukan berbagai macam ritual juga. Satu, kita melakukan mediumisasi massal. Tadi ada 5 dari kru kita yang ke-1 kerasukan, tapi salah satu terjadi sangat ekstrim, jadi kita tidak bisa unggah di kamera. Dan kali ini kita akan melakukan pengambilan lagi, pengambilan pusaka yang konon katanya di sini. Satu, ada sebuah apa ya namanya itu ya, tasbih, dan satu lagi ada keris. Tapi di mana tempatnya tadi saya belum sempat untuk melakukan interaksi secara batin karena emang saya terkendala dari mediumisasi tadi, jadi saya kurang fokus. Untuk rangkuman tadi yang di Mbah Jangkrik dulu itu sebenarnya dulu adalah seorang yang sangat terkenal ampuh dan dia mempunyai ilmu yang kalau zaman sekarang itu dikatakan ilmu rawa runtek, Pak Dawi. Ilmu rawa runtek sendiri dia tidak akan mati karena dia dibunuh berkali-kali, dia tidak akan mati. Maka dari itu zaman dulu Mbah Jangkrik itu memberikan satu sayembara, siapa yang bisa ngalahin Jangkrik saya rela di apapun juga. Nah pada saat itu dari lawan sendiri dia menginginkan kalau kamu kalah kita taruhan leher gitu. Dan pada akhirnya Mbah Jangkrik dulu, karena Mbah Jangkrik sendiri itu dulu usianya sangat tua, tapi dilihat perawakan dari anak dan cucunya dia lebih muda, Pak Dawi, karena dia memiliki ilmu kayak ilmu abadi, ilmu rawa runtek abadi. Dan ini yang bisa ngalahin dulu namanya Mbah kalau nggak salah itu namanya Mbah Sekaton. Mbah Sekaton yang tempatnya ada di sebelah desa ini, dusun ini, tempatnya di dusun Ngentak Sekatonan. Itu yang bisa ngalahin Mbah Jangkrik zaman dulu, yang bisa menyempurnakan atau mengabulkan keinginannya untuk dia mati dengan cara yang benar. Akhirnya di sana dibikin salah satu makam, yang satu ini cuma tubuh, ini kepala, dan di sini istrinya. Jadi ada 3 nisan di sana. Ada 3 nisan, yang satu ini adalah tubuh, yang satu kepala, dan satu istrinya dari Mbah Jangkrik sendiri. Dan di saat dulu itu memperbukakan satu wilayah, dan juga emang dari Mbah Jangkrik sendiri dia menginginkan sebenarnya udah pengen mati gitu, tapi gak ada seorang pun yang bisa ngalahin. Akhirnya datang suatu orang dari salah satu kerajaan zaman dulu, itu datang ke sini dan akhirnya diajak adu jangkrik zaman dulu. Makanya dia dikatakan Mbah Jangkrik karena kondang kaloko atau terkenal dengan punya jangkrik yang sering diadu, sering menang, nggak bisa terkalahkan begitu, Pak Dawi. Ada pertanyaan mumpung saya pas masuk seperti ini? Ya, untuk perawatan sendiri dari dulunya siapa? Itu zaman dulu pernah yang saya rasakan di situ ada di openi atau dibersihkan itu kalau nggak salah namanya Pak Sukir dulu yang bersihin. Dan Mbah Sukir sendiri dia punya anak yang namanya Mbak Endang. Mbak Endang itu sendiri itu yang sering menjadi mediumisasi atau kerasukan untuk menyampaikan satu benar. Sekarang yang namanya Pak Sukir dan Mbak Endang sendiri tidak di sini tapi di Sumatera, dia merantau Di Lampung. Dia Mbah Sukir sendiri dulu dia sering tiap malam Jumat dia sering bersihin dan untuk membersihkan di makam di sana. Itu namanya Mbah Sukir dulu yang bersihin. Tapi sekarang Mbah Sukir udah berada di Sumatera, bukan di sini lagi. Untuk yang menjadi pesan dan perantara untuk menyampaikan suatu pesan, yaitu namanya Mbak Endang. Mbak Endang itu adalah anak dari Pak Sukir tadi. Dan Pak Sukir juga nggak cuma punya satu anak, tapi kalau nggak salah 3 atau 4. 3. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Benar. Tepat? Siapa yang ngasih tahu saya? Nggak ada. Memang tapi akhir-akhir ini nggak pernah dengar dari kabar Pak Sukir. Cuman kan dari Mbah Jangkrik sendiri sering sampai ke Lampung. Ya, emang tetap Mbah Jangkrik sendiri karena dia orang tipe yang orang tahu berterima kasih dan dia orang yang sangat berilmu. Makanya biarpun yang namanya Mbak Endang dan Pak Sukir di sana, dia tetap sering datang ke sana untuk mengunjungin orang yang telah merteni atau bersihin makamnya tadi, gitu loh. Dan zaman dulu di sini belum terjadi perkampungan yang sangat gede seperti belum. Jadi Mbah Jangkrik sendiri dulu pernah ada di sini dan dia mempunyai istri dan banyak anak juga. Tapi dari cucunya sendiri dia kelihatan lebih muda karena Mbah Jangkrik mempunyai ilmu yang namanya rawa runtek. Jadi ilmu apa ya? Ilmu sejati atau ilmu nggak bisa tua kalau gitu. Awet muda. Dipotong kembali lagi. Iya, karena dia mempunyai ilmu rawa runtek dan dipadukan dengan ilmu yang namanya Pancasura. Jadi biarpun tua, dia bisa kembali ke muda. Tua kembali ke muda seperti itu.
Jadi sama cucunya, Mbah Jangkrik itu lebih tuaan cucunya. Untuk keturunan-keturunannya mungkin Keturunannya banyak dan dia berada tepatnya di daerah Sawitan. Ya, bukan di Ngentak Sekatonan. Karena kalau Ngentak Sekatonan itu adalah salah satu alim ulama atau penyebar agama Islam juga di sana yang dulu namanya Mbah Sekaton. Itu pemuda di sana dan dia yang sering disebut juga Mbah Abdul Rahman. Ada? Mbah Abdul Rahman? Di Ngentak Sekatonan ada nggak pemuda yang namanya Mbah Abdul Rahman? Saya Abdul Hakim ya. Abdul Rahim. Abdul Rahman dan Abdul Rahim itu sebenarnya satu orang karena emang pada datang ke sini aslinya namanya Abdul Rahman karena dia seorang yang pengasih di agama Islam, dia dikasihkan di Mbah Abdul Rahim. Jadi Mbah Abdul Rahman dan Abdul Rahim itu adalah satu orang. Itu adalah pemuda dan cikal bakal di dusun Ngentak Sekatonan. Gitu. Ya. Gitu. Karena ada pertanyaan lagi nggak? Untuk pusaka-pusaka itu apa? Pusaka dari Mbah Jangkrik yang sangat menjadi adalah keris yang namanya keris Udan Mas. Udan Mas. Dan ada salah satu pemberian dari Mbah Ngentak Sekatonan juga itu adalah tasbih. Tasbih yang sekarang masih ada di sini. Nanti kita akan coba ambil kalau diizinkan dan diperbolehkan. Nanti coba kita akan ambil bisa dong. Kira-kira diperbolehkan nggak? Insya Allah boleh. Jangan izinin. Kalau jenengan izinin, saya akan coba ambil dan saya akan wujudkan semoga nanti apa yang jadi keinginan kita bisa tercapai. Bawa kembang nggak? Bawa. Minyak bawa? Bawa. Siap. Kita kayak bunyi sih. Ya saya rasakan tepatnya bukan di sana tapi Ode. Tepatnya di sana karena zaman dulu tempat tinggal dari Mbah Jangkrik sendiri itu tepatnya di sebelah sana. Jadi pusakanya nggak di sana, nggak di tempat di makam. Karena zaman dulu Mbah Jangkrik itu rumahnya sebelah situ, tapi dia dimakan di sebelah situ. Untuk kalinya sendiri, untuk kalinya nih dulunya sebelah wetan atau memang? Ini terjadi abrasi, akhirnya sebenarnya sungai itu nggak akan sini Pak Dawi, tapi zaman dulu sebelah sana, tapi terjadi abrasi akhirnya ngesok ke sini, Geser, ya. geser ke sini. Kalau rumah Mbah Jangkrik sebenarnya di sebelah sana, jadi kita akan pengambilan pusaka karena emang ditaruh di rumahnya. Ya saya rasakan dari interaksi di sebelah sana. Kita pengen taruh di sebelah sana. Kalau emang makamnya di sebelah sana, tapi kalau untuk keris saya nyatakan di sebelah sana. Coba kita kesana, coba kita lihat. Lewatnya belakang sana. Ya, kita akan pengambilan tempatnya yang namanya keris dan tasbih. Itu tepatnya di tempat tinggal Mbah Jangkrik yang zaman dulu emang itu rumahnya Mbah Jangkrik. Dan itu tepatnya di sebelah sana. Coba kita jalan ke sana. Pas di sini. Iya ada ini. Ini dulu. Dalam Pak Dewi. Itu kan mancing. Dalam mau mancing. Ini terlalu mancing. Mana Mas? Di medun toh. Coba saya interaksi dulu ya Pak.
Benar, kita turun pelan-pelan karena di sini jalannya curam, maka kita turun pelan-pelan melewati jalan setapak yang belum dibenahi oleh pemerintah karena ini memang bukan jalan untuk pemerintah gitu. Nanti kotornya satu kono. Wah, jalannya ada susah. Curam loh Pak. Ya iya. Tapi kayaknya daerah sini ya Mas ya? Di sana. Ntar di sini ada ya Mas? Ambil dulu ya. Ayo. Pasang lagi. Itu boleh juga ya? Jalannya lewat mana Mas? Ini. Kita menyusuri jalan yang sangat susah. Kita akan menuju tempat kediaman Bajangkrik yang saya rasakan di sana ada pusaka. Coba saya terang dulu Mas untuk rasa dan berbagai macam saya terang dulu. Ya, saya menemukan titik untuk pengambilan malam hari ini. Saya menemukan titik di sini adalah zaman dulu adalah tempat Bajangkrik ya, tempat Bajangkrik atau domisili Bajangkrik. Saya akan melakukan pengambilan tepatnya di sini loh. Media. Malam ini ada beda loh, kita penarikan benda pusaka, tapi tepatnya di jurang yang sangat curam, Jadi salah sedikit nanti kita bisa repot karena emang tempatnya susah. Saya pengen penarikan di sini nanti. Kameramen mau dicek dulu Mbak? Enggak, ini tempat pengambilan mau dicek dulu enggak? Pak Yanto cek tuh. Enggak. Di sini saya mau pengambilan. Enggak ada kok. Yakin? Yakin kalau Ada yang mau cek nggak? Ada yang mau cek dulu nggak? Kalau di sini ada barang atau enggak? Mau dicek dulu boleh dong? Enggak ada. Yakin nggak ada? Ya, yakin enggak ada. Siap. Saya taburin kembang ya. Kalau bilang nggak ada, saya taburin kembang. Ya. Mas Oyo, mosok narik rene-rene iki piye iki? Enggak dinyalain sekalian.
Harusnya enaknya di belah sini sih kalau pengambilan sih. Harusnya enaknya di belah sini. Tadi ini mana? Titiknya di sini. Oh. Iya toh Mas. Kalau di situ enak toh sebenarnya. Tapi kalau udah saya tebar di sini gimana? Penuh. Terdengar suara aneh? Iya. Minyaknya yang kecil aja. Itu susah, jadi saya pakai ini aja. Ini garam sembilan. Ini perlu dipakai dengan Oh, siap. Karena pengambilan ini sangat ekstrim pada malam ini, saya menggunakan minyak, berbagai macam minyak. Jadi 5 buah minyak yang saya gunakan. Tapi insya Allah yang penting kena. Ada yang bilang nggak kena? Taruhan yuk. Yuk taruhan yuk. Siapa yang mau taruhan? Taruhan. Ya. Kalau kena buat saya toh, Pak. Ora. Itu nih sing dikerja macam. taruhannya matul iki. Emang kamu. Harus disebut ya. Nih, udah kena kerisnya loh. Oh bukan. Dan keris tapi bukan. Nih, ini namanya tombak loh. Tombak tapi tombak dari pohon kelapa. Mancung. Nanti kalau barangnya di atas, nanti ada yang bisa panjat nggak ini? Ada. Pak Budi. Siap. Pak Budi Lebak. Nah, sebenarnya barang yang di atas di pohon kelapa nanti sulit gitu loh. Ngambilnya sulit. Coba fokus ke dupa wae kameranya. Saya tak fokus rokok. Ono ngambilan nyambi jebuk tapi saya jebuk rokok. Ono ora? Ora dulu. Biro
kira-kira pirang menit ku ya. Aku berani takon. Saiki arep sampean jenengan jeng meniti pirang menit saya oke. Menit. Ada lagi penawaran pertama 10 menit. Ada penawaran lagi? 7,5. Oke, siap dari. Ada lagi penawaran? Saya menerima 20 menit paling lama, paling cepat 15. Ya. Kira-kira Yang paling kena sak ujutan. nah, pas nih saya juga. Berarti 11 menit. Padawi, itu padawi yang ini. Tapi yang ada pesan nggak yang merawat Ya, Bu. Ya, jenjung istri ambon apa? Apa ora? Nanti mau ngelola itu nang dur mau kok. Nih aku ngumpul ke 5 usah. Torak tarik lah semua ke 5. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati ya. Ganti nenggan kula jupuk loro. Berapa jupuk loro ganti paman lagi. Oh, gimbalnya apa ya? Gimbalnya hilang. Oh. Ayo 7 menit. Di lah, 7 menit. Niko. Pas toh. Berapa menit? Paling saya cepat 15. Hitung menit. Aku gini, ini penarikan seperti ini. Saya nggak turun langsung, ada yang bantuin, tapi yang bantuin nggak kelihatan. Karena yang bantuin jarum super. Karena yang kita inginkan cuma dapat satu tasbih di sini. Tasbih tangan. Ini pas. Kerisnya nggak kena. Kita pulang, bayi. Kita pulang. Karena kerisnya nggak kena. Belum diambil kok. Kok request terus pasti enggak aku terus baik kok.
Terus kayak gak aku itu. Pikir sih. Tampan nih, tampan nih. Sikile mah duduk. Kok bibirnya bisa ini? Oh. Apa? Saya berdiri lah jauh. Saya terus Pak Dik. Sepeda gini. Alhamdulillah. Kena mas itu? Kena. Bagus nggak? Bagus sekali. Coba di Istimewa. review di kamera. Ini jenis bulajar ya. Review di kamera. Pamornya udan mas ini, Mas. Kelihatan. Sesuai yang saya katakan. Ya. Real. Real. Cuma ada yang bilang itu settingan gitu loh. Ada yang bilang itu settingan gitu loh. Saya marah malah. Sepuh nih ya. Karakter sepuh. Ya, request ada yang bilang, wah itu settingan itu udah dikasih gitu loh. Dari bahan meteorik. Meteorik. Ya meteor kita. Terus sekarang naik dulu. Ini kalau sudah dibersihkan kelihatan. Ini sudah kelihatan pamor. Ya, emang bagus loh. Jadi ini masih terasa pijitan tangan. Jadi kayak gini nih buatan empu, bukan buatan pandai. Kalau buatan pandai dia karakter lebih halus dan dia lebih rapi karena dia emang bikinan empu, jadi dia bahannya kasar gitu. Jadi kalau dipegang gini, ini masih terasa lekuk-lekuknya. Ada yang pengen penasaran bu masih di sini boleh kok coba. Jadi ini masih terasa lekukannya gitu loh. Iya kan? Jadi emang zaman dulu itu bikinnya dipijit, bukan dari ya di pandai kayak besi itu enggak. Ditempel. Diicip. Terbukti kan? Jangan dulu kan dipijit tapi kan pakai ilmu kok dia punya ilmu yang ini. Istimewa. Ada yang bilang, wah ini settingan mas. Tapi sebelum di ini kan bertapa kayak pertapaan puasa lah. Ada yang bilang emang udah tahu kalau memang itu ada res dan itu SB. Mata batin nggak bisa ditipu. Kemarin saya bilang sama Mas Teguh, saya taruhan, pas itu ada orang tanya sama saya, ini masih lajang atau masih punya istri? Ternyata Ya, saya tebak itu masih punya istri, tapi dia ngeyel. Ini udah cerai, dia udah. Nyatanya dia masih punya suami. Real. Real mas udah. Yuk bawa ke atas. Naik dulu Pak, naik. Itu di atas aja. Di atas. Mau cut atau lanjut nggak apa-apa? Cut ya Pak jalannya. Sama deh. Kok kuat toh? Kuat tapi nggak bisa naik.
Perlu digendong. Adem ya matanya. Adem nggak matanya pengambilan? Siapa ngomong mobil aku mau? Nun? Gua jalo mobil lu sapa wong. Apa ini jelo apa Mas Dit? Jelo apa ya? Itu tasnya kosong tuh aneh ya. Aneh banget sih. Natu-natin. Tapi turut ngaten iki lho. Ngaten iki kok lho terasa to ning pejirane tangan. Oke. Mate banget. Pamor. Jos iki. Sepatu kok udah semua. Cuma mau nom. Tuh, sepuh. Kalau malam ini kita mendapatkan satu buah keris yang ini dipercaya yang namanya keris pamor udan mas, karena di sini apa ya, kerisnya ini pamornya udan mas, dan ini masuknya di Bulajar dan ini masuk di Melati Lonce juga. Tapi ini jelas bikinan masih zaman dulu dipijit bukan ditempa, karena di sini masih terasa banget ini pijitan-pijitan dari tangan yang pijit zaman dulu. Empunya. Dicokoti semut. Itu masuknya ke Bulajar ya? Bulajar, udan mas. Kalau untuk tasbih ini banyak yang request, makanya akan saya jadikan sayembara. Ini saya naikkan ke atas, nanti dia yang dapat gitu. Karena banyak yang rebutan sih. Iya toh. Karena emang banyak yang request. Nanti kalau saya kasih salah satu, nih pasti ada yang iri. Tapi kalau saya lempar, silakan siapa yang cepet dia dapat gitu ya. Ada nggak nih seperti itu kira-kira? Kalau Mbak Pisut mau memang guys yang terakhir. Nih itu tak uncalnya sopo sing tergolek itu sing ngoleh. Uncalke. Iki saya dilempar to. Nggih. Yo, itu tulirin. Lempar bareng lho Pak. Ono sing ngebrak ya pikiran. Itu tak lempar, tapi siapa nanti yang dapat itu yang dapat. Karena saya nggak pengen ngasih ke salah satu orang. Takutnya dari kiri gitu. Kowe meneng wae, Gus. Gimana saya menek kok nang sangke. Oh ya, ora mungkin kuat to. Ini tak kasih salah satu orang, pasti mau, nggak ada yang nggak mau seperti ini. Karena enak dipakai langsung kena. Tapi yang punya gelang itu sebenarnya Saya juga belum ada. Tapi kalau ini saya pakai, itu namanya menangis sendiri. Dan kalau saya kasih ke seorang, itu pasti jadi iri. Kalau saya lempar, pasti jadi rebutan. Jadi saya kasih apa ya. Siapa yang mau ikut ngambil silahkan. Awet jati.
Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang kok. Kemangsang. Mosok roh. Hilang meneh kok. Terus tinggal lampu kok. Ya lampu itu sama itu padahal. Berarti emang hal jenengan. Alhamdulillah, Pak. Tapi mesti kene pun gelek. Ah, pun anu. Pun jeru. Oke. Oke, Lur, malam hari ini kita konten berada di tepatnya di daerah Sawitan Magelang, tepatnya di lapangan Ngentak Sawitan yang berada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di sini kita udah melakukan berbagai macam ritual. Ada request lagi nggak? Makanya ada request lagi nggak? Ini yang mau kita ngapain atau ngapain? Atau kita tutup sedemikian rupa? Saya ikut. Tuan rumah tutup. Tutup. Silahkan kamu. Baiklah, Lur. Penelusuran makam Mbah Jangkrik Dan review lapangan. udah selesai. Dari kami kru Wisiro Gelap Sayuto, apabila ada salah ucapan, tindakan atau yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Percaya dan nggak percaya, Tapi masih ada satu Pak Dawi, kalau nggak diambil sayang. serahkan saya. Kalau nggak diambil sayang Pak Dawi. Nih, Pak Dawi. Nah, ini. Nah ini sebenarnya bukan bunga sembarangan. Nggak percaya. Nih. Bener kan? Nih. Ternyata untuk Oleh-oleh untuk oleh-oleh penutupan review makam Mbah Jangkrik ada oleh-oleh untuk saya, dan mungkin bermanfaat buat saya karena di depan saya dan langsung diserahkan kepada saya. Untuk kebenarannya itu hak prerogatif Allah, sejatinya punya Gusti Allah. Dari kami juga masih ada satu lagi. Satu Kalau nggak lagi. diambil sayang. Nih. Iya, iya. Makanya di sini Pak Dawi ini dibentuk daun. memang ngumpul lagi di sini. Jadi kalau nggak diambil sayang gitu loh. Makanya kalau saya ambil dulu. Mas Teguh tak ijolin langsung tak ambil. Alhamdulillah. Balik meneh Mas Teguh. Ada lagi gak nih? Ora Mas Teguh. Ada lagi gak nih? Baik. Tutup sekarang. Lagu. Baik. Bentar. Apa meneh? Rambung ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Banyak salah, banyak kata, banyak tingkah laku yang kurang sopan. Ada lagi. Ini juga bisa buat media penangkan loh Pak Dawi. Teruskan coba. Pak Budi yang bisa diambil perlu enggak Pak Budi? Yang tadi. Baru nambah sing gede anu. Jalan tadi. Kejut Pak Dawi, saya loyo. Oke. Ternyata ini tanpa guruan Ki Susilo nggak puas katanya. Harus ada guruan, nggak harus serius. Oke, Lur. Tetap ikuti channel kami Ki Susilo Gelap Sayuto dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share. Kami cukupkan sekian dulu. Salam guyub rukun untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub. Rukun.